Baik, selamat siang kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ibu Uni selaku pembicara kita hari ini yang sempat hadir, Pak Andi dan Kak Iva selaku Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Izinkan saya untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Anggi. Sebagai staf di Divisi Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Hari ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator dalam konferensi pers hari ini yang bertema Reklamasi Makassar Newport memiskinkan nelayan tradisional dan perempuan pesisir. PT Pelindo abai terhadap situasi masyarakat. Tentu hari ini kita akan mendengarkan cerita, mendengarkan kisah cerita dari teman-teman nelayan tradisional. Pak Andi sudah hadir. Ibu Nuni selaku perempuan nelayan pesisir Makassar yang tentunya akan banyak bercerita tentang situasi yang dihadapi, situasi yang dialami akibat dari reklamasi Makassar Newport yang sampai saat ini terus berlanjut pembangunannya. Nah, tentu jika kita membahas tentang akses dan kepemilikan laut sebagai sumber daya alam, itu tentu tidak hanya membahas persoalan relasi kuasa antara pemodal besar dan pemodal kecil, tetapi kita membahas juga tentang bagaimana akses masyarakat, termasuk perempuan nelayan, dalam mengelola laut itu sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, PT Pelindo 4 sebagai pelaksana dari proyek strategis nasional Makassar Newport, ini kemudian telah memberikan dampak buruk terhadap masyarakat pesisir, termasuk perempuan nelayan. Nah, mungkin karena kita sudah masuk pada agenda intinya, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Nuni. Ibu Nuni selaku pembicara pertama, dia merupakan perempuan nelayan pesisir Talo, pencari kerang, pencari tude, pakan Japang. Nah, hari ini Ibu Nuni akan banyak bercerita bagaimana dampak atau pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan oleh PT Pelindo sebagai perusahaan yang melaksanakan proyek Makassar Newport dan pelanggaran yang terjadi terhadap perempuan, dan bagaimana situasi perempuan semenjak COVID-19 ini, bagaimana pengalaman dan situasi perempuan pencari kerang. Nah, mungkin lebih lanjut saya langsung persilahkan ke Ibu Nuni untuk banyak menjelaskan itu. Silahkan, Bu Nuni. Ya, terima kasih ya Adik Anggit atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ibu Nuni dari Talo. Profesi saya sebagai nelayan. Saya mencari di laut. Dulunya hidup kami di sana sebelum ada pembangunan, alhamdulillah sejahtera. Kami berpenghasilan dari laut, suami kami juga ikut. Sekarang sejak ada pembangunan Newport ini, kami sudah banyak mengalami kendala. Bagaimana? Karena pertama, lahan kami tercemar. Terus bibitnya sudah ini karena
tidak bisa lagi cari di sana, makanya kami tidak tahu bagaimana caranya kami sebagai warga pesisir, nelayan tradisional, untuk bisa berkelangsungan hidup. Karena sekarang juga kan ada pandemi. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk hidup ke depannya. Apalagi kan sekarang terancam katanya ada lagi ini, penggusuran. Ini kami di sini ingin mencari hak kami sebagai pesisir dan nelayan. Kami sudah melakukan berbagai cara untuk mencari hak-hak kami, tapi kayaknya itu tidak didengarkan. Tidak ada jawaban. Kami sudah bertemu dengan ini orang Pelindo, katanya tunggu kami. Sampai sekarang pembangunan masih berlanjut, tapi hak kami belum terpenuhi. Perempuan juga pesisir butuh untuk makan, untuk anak-anaknya. Bagaimana caranya nanti untuk bisa menghadapi semua ini, apalagi kan sekarang pandemi. Kita mau cari hidup bagaimana? Mau cari makan caranya bagaimana, sedangkan keluar saja dilarang. Sedangkan kita ini tidak dapat bantuan. Terus kita mau makan dari apa? Karena lahan kami sudah diambil. Kami sudah tidak bisa melaut lagi. Karena sudah tercemar. Lahan yang diambil tidak dibayar. Terus perempuan nelayan tidak diakui. Tidak dapat bantuan. Mau hidup dari mana? Kalau kita tidak dapat bantuan, tidak bisa ngelaut, tidak bisa keluar, kita mau bagaimana? Apakah ada yang bisa mendengarkan kami di sini? Apakah ada yang tahu masalah kami di sini? Apa ada yang bisa mengerti bagaimana kehidupan pesisir sekarang ini? Apa pemerintah pernah melihat bagaimana warga kami, masyarakat kami, apa dia bisa hidup, mau cari hidup di mana? Karena laut sudah dikotori, sudah tercemar, lahannya sudah tidak ada lagi bibitnya. Kita mau cari kerja di luar, tapi pesisir ini mau cari hidup di luar dengan cara apa? Kan sekarang lagi pandemi. Terus ini bagaimana ya, kayak masyarakat pesisir tidak pernah perempuan pesisir tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal yang masalah pembangunan. Langsung saja bangun tanpa adanya persetujuan. Nah, kami ingin jelas bagaimana caranya supaya lahan kami bisa dipulihkan kembali ataupun tidak ada pembangunan lagi, dan kami bisa mencari hidup dengan sebagaimana mestinya untuk kami dan anak-anak kami ke depannya. Kami hanya ingin hidup kami bisa tenang dengan seperti dulu, tidak ada pembangunan, tidak ada pencemaran lahan, supaya kami bisa menghidupi anak-anak kami nantinya. Masa depan anak kami bagaimana?
Walaupun kami ini tidak berpendidikan bagaimana, tapi setidak-tidaknya kami mau anak kami nanti bisa hidup selayaknya, bagaimana mestinya. Dari penyampaian saya, mungkin ada yang bisa mengerti bagaimana perempuan pesisir, bagaimana nelayan perempuan yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak diberi bantuan seperti apa yang diberikan kepada nelayan semestinya. Hanya itu saja, mungkin ada yang bisa bantu kami sebagai pesisir perempuan nelayan. Saya menyampaikan ini isi hati saya supaya anak-anak saya nanti bisa hidup layak sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan nantinya Newport bisa mengerti bagaimana ini pembangunan dan tidak menyengsarakan masyarakat pesisir, tidak memiskinkan masyarakat pesisir, agar kami bisa hidup normal seperti biasa. Kami tidak bisa mencari pekerjaan di luar. Untuk itu, saya, masyarakat pesisir dari Tallo, nelayan perempuan, berharap adanya yang bisa membantu dari segi permasalahan kami. Dengan itu saya ucapkan supaya ada yang mau mendengar dan membantu kami. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nuni. Ibu Nuni tadi banyak membahas bagaimana situasinya sebagai ibu rumah tangga, situasinya sebagai perempuan nelayan yang semenjak adanya reklamasi Makassar Newport itu sangat berdampak ya Bu. Mulai dari penghasilan, kebutuhan pangan dalam keluarga, hingga kelanjutan sekolah atau pendidikan anak. Tentu hal ini sangat berdampak pada kehidupan. Bahkan tadi beberapa kali Ibu Nuni mengatakan bahwa bukan hanya lahan ruang kelolahnya itu kemudian dirusak atau dihilangkan oleh perusahaan untuk proyek strategis nasional tersebut, tetapi juga ada potensi mereka juga kemudian akan mengalami penggusuran. Nah, terima kasih Bu Nuni sudah berbagi pengalaman, berbagi situasi. Selanjutnya kita akan beralih ke pemaparan narasumber kedua kita. Nah, pemaparan narasumber kedua kita itu dari Pak Andi. Pak Andi adalah nelayan tradisional pesisir Makassar. Pak Andi akan banyak bercerita soal bagaimana awal kasus ini terjadi. Bagaimana awal kasus ini sampai dari awal pembangunan Makassar Newport itu ada hingga sekarang. Nah, Pak Andi akan menjelaskan kasus reklamasi Makassar Newport ini itu bagaimana memiskinkan nelayan tradisional. Nah, saya persilahkan ke Pak Andi untuk bercerita. Silakan Pak. Selamat siang, Ibu. Saya namanya Sang Palandi. Saya nelayan pesisir mewakili seluruh nelayan di pesisir Tallo. Sebenarnya pekerjaan ini sangat melelahkan. Sudah sangat melelahkan karena sudah kurang lebih hampir 3 tahun. Kita mengerjakan ini berjuang sama-sama teman. Tapi kayaknya tidak ada yang respon maupun itu pemerintah setempat maupun pemerintah pusat segala-segalanya. Kayaknya tidak ada yang hiraukan kita karena kita sudah lama berjuang gini. Sudah lelah kayaknya, sudah mau mati juga. Kehidupan kita ini sekarang ini sudah kayak gimana ya? Perekonomiannya nelayan.
maupun ditambah lagi di masalah COVID, susah sekali kayaknya hidup ini. Tapi saya tidak tahu pemerintah bagaimana ya. Tidak tahu pikirkan ini rakyatnya bagaimana nasibnya sekarang. Karena kita ini sangat susah sekali. Sebenarnya tuntutan saya ini sebenarnya awalnya itu tuntutannya nelayan khusus pesisir Tallo itu yang jelas sekarang pembangunan harus di stop karena ini AMDAL ini pencemaran lingkungan, mengganggu masalah lokasi pencarian nelayan seputaran situ itu terganggu sekali, sangat terganggu dan sangat mengurangi penghasilan. Sepanjang adanya perusahaan Unifor Pelabuhan Pelindo itu penghasilan nelayan sangat drastis turun. Mungkin ya tadinya mungkin bisa menghasilkan sampai 400-500 ribu per hari. Sekarang ya paling ada 200-100 ribu atau kurang lebih 50 ribu. Apalagi kadang-kadang kayak sekarang ini susah sekali kayaknya. Jadi tuntutan saya itu sekarang saya minta dari pemerintah setempat atau khususnya pemerintah Sulawesi Selatan itu tolong diperhatikan itu kasihan nelayan. Apa sih susahnya pemerintah? Apa sih susahnya pemerintah untuk memperhatikan nelayan? Masyarakatnya, rakyatnya yang susah hidupnya. Kenapa tidak mau diperhatikan itu nelayan kasihan? Padahal sebenarnya kan pemerintah itu pemerintah pusat itu kan kalau didengar di televisi di mana-mana ya harus disejahterakan nelayan kecil, rakyat kecil harus disejahterakan itu. Kenapa mestinya begini? Harusnya kita harus disejahterakan. Setidak-tidaknya kita bisa makan lah, bisa sekolahkan anak-anak. Tapi sekarang ini kayaknya semakin hari semakin susah hidup. Apalagi ada lagi kayak penyakit yang kayak begini nih. Kita tidak tahu gimana ini penyakit. Jadi sekarang nelayan pesisir di Tallo ini sepanjang 3 tahun ini kayaknya tidak direspon, tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian. Bertambah lagi kayaknya ini ada perencanaan lagi penimbunan. Tadinya kita takut sekali masalah lahan pencarian kita, tapi ini kayaknya sudah mulai kita takut untuk tempat tinggal kita lagi diambil. Sekarang ya. Jadi tadinya awalnya kita takutnya itu cuma lokasi penangkapannya nelayan di pesisir Tallo yang ditakutkan diambil sama pemerintah, sama perusahaan. Sekarang ini mulailah kita takut tempat tinggal kita lagi mau diambil. Kayaknya ya sudah mulai ada pato-pato itu di sana itu lagi. Mulai ada perencanaan lagi. Jadi gimana ya? Kita mau kemana ini? Mau kemana menuntuknya? Karena kalau saya lihat pemerintah setempat, khususnya lurah di sana itu kayaknya tidak diraukan itu yang kayak begitu. Tidak ada pernah turun itu di daerah kita. Bagaimana nasibmu di sini? Bagaimana penghasilanmu di sini? Apakah tidak terganggu ini masalah perusahaan? Tidak ada itu satupun itu pemerintah yang turun maupun anggota dewan maupun dari pemerintah setempat. Tidak ada itu yang perhatikan kita. Bagaimana kita nasibnya ini? Yang jelas nanti dampaknya ini kapan besok lusa jadi pembangunan itu, jadi penimbunan di pesisir pantai Tallo, itu pasti ada berdarah-darah itu. Jadi saya dengarkan saja pemerintah, kalau pemerintah dengar, pasti ada berdarah-darah. Karena kita itu di pesisir nelayan lebih baik mati daripada diambil itu kita punya lahan. Itu saja. Jadi pemerintah dengar itu. Kalau mau lihat nanti berdarah-darah di daerah Tallo itu, kalau mau tidak itu terjadi, tolong diselesaikan secepatnya. Kalau memang tidak, pasti itu kejadian itu. Karena mulai masyarakat juga di sana konflik. Masalah ini ada yang mau dibayar, ada yang mau tidak, ada yang ikut sama pemerintah, ada yang ikut sama perusahaan, ada yang tidak mau. Nah, itu yang jadi masalahnya sekarang itu. Karena sekarang masyarakat di sana sudah terpecah-pecah. Nah, itu ada konflik nanti dalamnya di situ. Nah, itu yang jadi bahaya nanti itu. Tapi kalau pemerintah tidak cepat selesaikan itu jadi bermasalah itu. Nah, tapi kita juga pasti berdarah itu, karena kita mungkin tidak mau mati kelaparan. Lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Nah, itu saja kuncinya kita. Jadi saya harap pemerintah setempat
atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tolong kasihan diperhatikan itu nelayan, khususnya di pesisir Makassar, Talo. Karena kita sudah kurang lebih 3 tahun ini berjuang, kayaknya tidak ada solusinya, tidak ada yang respon, tidak ada yang gimana ya? Kayaknya sudah capek betul, capek sudah 3 tahun ini berjuang. Tapi ya namanya perjuangan harus begitu. Mungkin cuma itu saya bisa sampaikan karena kalau sudah gimana ya, sudah capek juga kayaknya. Apalagi ini sudah ada lagi proyek-proyek baru, kayaknya sudah banyak memasuki ini, pusing. Iya, sudah banyak. Mungkin cuma itu Ibu yang saya sampaikan. Karena kalau juga terlalu panjang juga saya sampaikan kayak sembarang saya cukup kalau sudah pemerintah dengar. Yang saya minta ini pemerintah setempat, kasih lurah atau pemerintah daerah, Kota Makassar khususnya bisa perhatikan itu kasihan nelayan supaya kita bisa gimana turun aja ditanyakan di sana. Karena ini saya lihat ini juga sekarang ini mulai juga kayak gimana ya? Mulai ada yang mau turun tangan juga masyarakat kayak orang-orang punya uang ini. Mulai ada turun tangan juga kerjasama dengan Pelindo ini. Ini yang bahaya ini. Mulai ada orang-orang punya duit itu di daerah Talo. Itu turun tangan itu kerjasama dengan orangnya Pelindo untuk mempengaruhi masyarakat di sana. Yang punya keluarga di sana. Itu bahaya itu. Ya, yang sekarang saya lihat begitu tuh. Karena dia pasti punya uang, mungkin dekat juga sama perusahaan. Dia mungkin disuruh sama gimana orangnya Pelindo, pengaruhi saja masyarakat di bawah, kasih uang kalau perlu. Itu memang sebagian ada yang mau, sebagian ada yang tidak mau. Kalau saya pribadi saya tidak mau. Berapa sih uang 50 juta, 30 juta? Tidak ada artinya, paling 5 bulan, 10 bulan sudah habis. Itu setiap hari mata pencarian saya sudah hampir 30 tahun saya di sana mencari itu. Tiap hari saya kasih nafkahi orang keluarga, anak. Tapi kalau itu ditimbung, terus tempat tinggal kita juga diambil di mana kasihan kita. Itu saya bisa pemerintah apa sih susahnya itu pemerintah itu? Itu orang-orang punya uang itu kerja, kita ini kasihan susah, makan saja susah. Mereka apa susahnya sih? Pakai mobil kiri kanan, kenapa? Nggak ada sekali itu. Gimana ya? Nah, kita ini kasihan susah sekali. Ya apa susahnya dia? Nggak ada susahnya. Seperti perusahaan-perusahaan Pelindo, nggak ada susahnya itu. Cukup gimana supaya Anda terdampak itu masyarakat di situ. Itu saya yang kita minta supaya kita tidak ada dampaknya, kita punya tempat tinggal tidak diambil. Itu aja. Tapi kalau begini saya lihat bahaya ini. Bisa-bisa konflik berdarah di sana ini. Saya rasa cuma itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya atas nama Pak Andi mewakili nelayan pesisir Talo, khususnya Talo, Buloa, Cambaya. Saya mewakili. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini ada yang sempat mendengar maupun pemerintah setempat, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita bisa direspon atau didengar. Kita punya cuma itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi sudah banyak bercerita tentang perjuangan nelayan tradisional di pesisir Makassar. Sudah berbagi cerita, pengalaman, dan situasi nelayan tradisional di pesisir Makassar. Dari penjelasan cerita yang dijelaskan sama Pak Andi, itu jelas reklamasi Makassar Newport ini tentu berdampak buruk terhadap masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional dan perempuan pesisir. Mulai dari kerusakan lingkungan, yang kedua adanya konflik sosial yang terjadi. Konflik sosial karena wilayah tangkapnya semakin sempit, konflik sosial karena adanya pro kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Tentu dari penjelasan Pak Andi dan Ibu Nuni tadi, itu memang
kepentingan untuk pembangunan Makassar Newport jelas bukan untuk masyarakat, karena memang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keuntungan, dan nelayan tradisional dan perempuan pesisir tentu tidak punya kepentingan di dalam situ. Nah, mungkin lebih lanjut, terima kasih Pak Andi sudah berbagi. Selanjutnya saya masuk di sesi selanjutnya, pemaparan narasumber ketiga, ada Kak Iva selaku Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Nah, Kak Iva akan banyak bercerita pengalaman perjuangan bersama nelayan, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri bersama perempuan pesisir dan nelayan tradisional. Silahkan Kak Iva. Ya, terima kasih Anggi, terima kasih Ibu Nuni, Pak Andi yang sudah memberikan kita energi untuk terus berjuang memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, dan juga terima kasih kawan-kawan jurnalis yang sudah bersedia hadir pada kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Angin Mamiri bersama dengan nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir di Kota Makassar. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Nuni dan Pak Andi kaitan dengan bagaimana situasi, kondisi serta kehidupan teman-teman nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir setelah pembangunan Makassar Newport ini ada. Yang pertama saya mau bilang bahwa proyek atau pembangunan pelabuhan Makassar Newport ini adalah proyek strategi nasional di era pemerintahan Jokowi. Kemudian proyek ini diiringi atau dilandasi dengan lahirnya sebuah kebijakan atau instruksi Presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional. Proyek pembangunan MMP ini merupakan salah satu pelabuhan peti kemas yang terbesar di kawasan timur, di kawasan Indonesia Timur, yang dibangun di atas wilayah kelola nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir. Sejatinya PT Pelindo yang juga di bawah naungan BUMN dan perusahaan milik pemerintah itu sudah sewajarnya, sudah seharusnya melaksanakan konstitusi atau undang-undang yang mengatur bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat, termasuk nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir yang akan terdampak pembangunan di sekitar tempat tinggal mereka. Kita punya berbagai macam kebijakan, undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 26 mengatakan bahwa setiap pemrakarsa AMDAL itu wajib untuk mengkonsultasikannya kepada masyarakat. Ini tujuannya apa? Pertama, agar masyarakat nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir itu mengetahui bahwa akan ada pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang dibangun di atas wilayah kelola mereka. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT Pelindo 4. 2019-2020 kami mendapat informasi bahwa PT Pelindo 4 ini sedang melakukan adendum AMDAL, perubahan AMDAL yang lama ke yang baru. Sejatinya bahwa dalam proses perubahan AMDAL, itu PT Pelindo tidak melaksanakan proyek, tidak melaksanakan ataupun menjalankan aktivitas pembangunan. Tetapi faktanya apa? Mereka tetap saja beraktivitas. Meski di tengah pandemi COVID-19.
proyek ini sebenarnya memperlihatkan kita bagaimana kerjasama atau kong kali kong yang dilakukan oleh perusahaan dan juga pemerintah. Kenapa kami mengatakan demikian? Pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah mensahkan satu buah aturan yang melegitimasi pelaksanaan reklamasi pantai. Peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu regulasi yang sejak awal perumusan kebijakannya itu sudah ditolak, sudah menuai penolakan baik dari organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, maupun masyarakat dan juga perempuan pesisir yang terdampak. Kenapa kami menolak? Karena di situ jelas bahwa Kota Makassar ini akan direklamasi, termasuk mengatur tentang pembangunan zona untuk jasa dan barang. Pembangunan MMP itu adalah merupakan salah satu zona yang dimaksud di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi sangat terlihat bagaimana kerjasama yang dibangun untuk memiskinkan nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir itu kita bisa melihat dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah hari ini. Yang disampaikan oleh Ibu Nuni, yang disampaikan oleh Pak Andi, saya mencatat ada sekitar 5 poin pelanggaran hak asasi manusia dan juga hak asasi perempuan yang telah dilanggar oleh perusahaan, oleh pemerintah, yang justru sampai hari ini itu tidak mengambil upaya ataupun tindakan memberikan solusi kepada masyarakat atas apa yang mereka lakukan. Ibu Nuni tadi menyampaikan bahwa laut itu merupakan sumber ekonominya. Sebelum pelaksanaan pembangunan MMP, teman-teman di pesisir Kota Makassar itu bisa menghasilkan sampai 500.000 per hari. Sekarang 10.000 per hari saja itu sudah untung kalau mereka dapat. Yang kedua juga tadi teman-teman menyampaikan bahwa ada pencemaran lingkungan yang dilakukan akibat aktivitas pembangunan pelabuhan MMP. Tidak adanya arus air akibat tanggul yang dibangun untuk pelabuhan MMP itu berdampak pada semakin banyaknya lumpur di wilayah atau di sekitar pesisir yang notabene-nya wilayah itu atau tempat itu merupakan tempat untuk mencari kerang teman-teman perempuan pesisir. Ketika laut ditimbun, maka semua biota-biota laut itu akan mati, akan hancur. Tempat berkembang biaknya ikan itu sudah tidak ada lagi. Itu juga yang sempat disampaikan oleh Pak Andi beberapa pekan lalu waktu kami berdiskusi. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh PT Pelindo yang lainnya adalah bahwa situasi teman-teman perempuan pesisir khususnya ya, mereka sedang menghadapi situasi yang berlapis. Teman Ibu Nuni bersama dengan perempuan pesisir tidak hanya memikirkan bagaimana proyek ini berhenti, bagaimana proyek ini tidak lagi tidak ada lagi perluasan ataupun penambahan pembangunan. Tetapi perjuangan perempuan pesisir itu tidak hanya sampai ke situ. Mereka memperjuangkan bagaimana kemudian pemerintah itu juga mengakui identitas perempuan, identitas politik perempuan, bahwa perempuan juga itu sebagai nelayan. Aktivitas mereka itu melaut setiap harinya ke laut. Laut menurut teman-teman nelayan tradisional dan juga teman-teman perempuan pesisir itu tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi memiliki nilai sosial, memiliki nilai budaya di dalamnya. Laut yang mereka tempati beraktivitas setiap hari itu merupakan ruang bagi nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir untuk
bertemu, berkumpul bersama dengan nelayan-nelayan dari tempat lain, bersama dengan perempuan pesisir dari wilayah lain. Kemudian ada budaya yang sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat, yang sejak turun-temurun sebenarnya mereka lakukan, yakni budaya apanaung, atau menurunkan sesajian ke dalam laut. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena mereka sudah tidak punya lagi laut. Laut mereka sudah menjadi daratan palsu. Laut mereka sudah menjadi wilayah atau garapan para investor. Laut mereka sudah menjadi wilayah di mana para segelintir orang itu mendapat keuntungan dari situ. Sehingga nilai sosial dan nilai budaya yang sejak turun-temurun itu dilakukan oleh masyarakat, nelayan tradisional dan perempuan pesisir, itu juga dihilangkan akibat pembangunan pelabuhan Makassar Newport. Selain itu, teman-teman, tadi Pak Andi sempat menyinggung bahwa hari ini situasi masyarakat pesisir, khususnya yang ada di 3 kelurahan yang didampingi atau yang berjuang bersama dengan Solidaritas Perempuan Aing Mamiri, itu ada di kelurahan Tallo, Cambaya, dan Buloa, itu menghadapi situasi yang semakin genting. 2021 ini, itu pemerintah sedang mencanangkan jalan tol untuk pembangunan ruas jalan masuk ke pelabuhan Makassar Newport. Informasi yang kami peroleh bahwa proyek jalan yang sedang direncanakan oleh pemerintah itu sudah menelan investasi sebanyak 1 triliun dan akan direncanakan tahun ini proyek tersebut itu sudah selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pemerintah itu tidak melakukan penggusuran tempat tinggal di mana nelayan tradisional dan perempuan pesisir itu hidup dan tinggal di sekitar proyek tersebut. Jadi ancaman yang dihadapi oleh teman-teman pesisir yang di Kota Makassar ini itu cukup besar, cukup rumit, dan memang cukup memakan energi dan waktu teman-teman untuk terus berjuang. Kurang lebih 3 tahun, tadi Pak Andi sudah menyebutkan, kurang lebih 3 tahun kita melakukan advokasi, kita menyuarakan, mendiskusikan, mendialogkan hal ini kepada pemerintah, kepada baik pemerintah eksekutif maupun pemerintah legislatif, dan juga kepada pihak perusahaan. Namun PT Pelindo 4 itu memiliki itikat baik untuk mendiskusikan solusi apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menjawab apa yang menjadi persoalan Pak Andi, Ibu Nuni, dan semua teman-teman yang ada di pesisir. 2021 kemarin, teman-teman nelayan tradisional bersama dengan perempuan pesisir melakukan aksi besar-besaran di lokasi proyek. Kenapa kita melakukan aksi? Kenapa teman-teman melakukan aksi? Sampai kemudian teman-teman mau dan juga teman-teman berkorban, meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan pekerjaannya seharian hanya untuk meminta PT Pelindo 4 segera menemui nelayan tradisional dan perempuan pesisir. Hasilnya apa? Sampai hari ini PT Pelindo 4 itu tidak memperlihatkan respon yang baik. PT Pelindo 4 tidak memberikan atau tidak ada komitmen yang diberikan oleh PT Pelindo 4 untuk sekedar menemui teman-teman nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir. Justru apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh PT Pelindo 4?
PT Pelindo 4 justru mengeluarkan CSR dalam bentuk sembako dan lain sebagainya yang diberikan kepada justru yang bukan nelayan. Selain itu bahwa teman-teman yang ada di 3 kelurahan ini, mereka tidak meminta CSR dari perusahaan. Mereka tidak meminta ada bantuan sembako, atau ada bantuan daging, atau ada bantuan beras, telur, dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka minta adalah bagaimana kemudian laut yang mereka sudah cemari, laut yang sudah tercemar akibat kapal-kapal yang sudah beraktivitas di sekitar wilayah atau di sekitar proyek, laut, biota-biota laut yang sudah rusak, itu kemudian dipulihkan kembali. Dan yang paling penting adalah teman-teman ini menginginkan bahwa tidak lagi ada perluasan, tidak ada lagi penambahan pembangunan pelabuhan Makassar Newport. Karena kita sudah tahu bersama apa dampak yang dirasakan oleh teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi dan juga Ibu Nuni tadi. Pak Andi bilang bahwa lebih baik saya mati daripada laut saya diambil, daripada ruang kelola saya diambil. Ini makna kalimat yang cukup besar, yang cukup membuat kita merasa tergerak, merasa bahwa memang ada sesuatu, ada hal yang prinsip yang diperjuangkan oleh teman-teman, sehingga bahkan mereka siap kehilangan nyawa, bahkan mereka siap taruhan nyawa ketika ruang kelola mereka, sumber kehidupan mereka, sumber hidup mereka itu diambil oleh perusahaan dan juga pemerintah. Konferensi pers ini sebenarnya kami sangat berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh kami di siang hari ini atau di sore hari ini, rekan-rekan jurnalis juga turut mendukung dan juga turut menyuarakan apa yang menjadi persoalan dan situasi yang dihadapi oleh teman-teman. Persoalan hari ini yang dihadapi oleh Ibu Nuni, oleh Pak Andi, dan juga teman-teman pesisir lainnya tentunya tidak hanya menjadi persoalan mereka. Persoalan yang mereka hadapi tentu menjadi persoalan kita bersama, menjadi tanggung jawab sosial kita bersama untuk berdiri tegak, mengambil peran, apa yang bisa kita bantukan terhadap perjuangan yang sudah kurang lebih 3 tahun belum menemui titik terang penyelesaian konflik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak PT Pelindo 4. Mungkin itu untuk sementara teman-teman dan Anggi, mohon maaf kalau saya bercerita soal kasus MMP atau bercerita soal bagaimana pemerintah dan perusahaan hari ini berkontribusi terhadap pelanggaran HAM, itu saya terlalu berkobar-kobar, terlalu semangat, dan juga sedikit emosional. Mohon maaf, teman-teman. Saya pikir itu teman-teman jurnalis, Anggi, dan juga teman-teman semua, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iva atas penjelasannya yang sangat-sangat memberikan energi positif untuk kita semua, memberikan energi positif untuk perjuangan bersama nelayan tradisional dan perempuan pesisir. Nah, dari serangkaian pembahasan yang dipaparkan oleh Ibu Nuni dan Pak Andi dan Kak Iva selaku dari Solidaritas Perempuan Mamiri, ini jelas bahwa dari serangkaian pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi perempuan yang dialami oleh teman-teman di pesisir Makassar, tentu jika kita berpedoman berlandaskan pada mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, tentu ini sangat jauh dari kriteria ideal bahwa memang bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara, dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataan atau realita yang ada khususnya di pesisir Makassar, pembangunan proyek strategis nasional Makassar Newport ini justru tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk masyarakat. Justru bahwa yang ada, pembangunan ini merampas ruang hidup masyarakat, menjadi mimpi buruk bagi masyarakat, membawa kemiskinan kepada masyarakat, dan menghilangkan budaya yang selama ini, kebiasaan yang selama ini terus dilakukan secara turun-temurun. Jadi reklamasi tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, tetapi dia dampaknya bahkan sampai pada ruang lingkup privasi, ruang-ruang privat masyarakat pesisir. Nah, teman-teman, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman media, teman-teman jurnalis, untuk menanyakan jika ada pertanyaan, jika ada hal yang belum jelas, saya persilahkan kepada teman-teman jurnalis untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-teman narasumber. Saya persilahkan. Apa ada pertanyaan atau ada hal-hal yang memang perlu diperjelas? Gimana, Kak? Kalau enggak ada. Hah? Dari Cakrawala Ide mau mengajukan pertanyaan? Ya, kami persilahkan. Terima kasih sebetulnya saya. Nama saya Nunu, saya dari cakrawalaide.com, Pers Kampus Mahasiswa UMI. Saat ini pertanyaanku kepada Ibu siapa lagi namanya? Ibu Nuni. Ya. Kalau yang tadi gue dengar dari Pak Sapi itu kan dia 3 tahun berjuang. Kalau di maksudnya perjuangan perempuan mau kusoroti. Kalau perempuannya itu sudah berapa tahun, dan selama misalnya 3 atau 5 tahun itu sampai sekarang, bentuk-bentuk perlawanan dari perempuan kalau itu bagaimana, selain kalau demo pasti Nastamia, maksudnya mungkin ada perlawanan yang mungkin tertutup, yang terlihat, yang dilakukan oleh perempuan pesisir itu bisa dibagi. Kasih jelas nih. Nunu mungkin karena jaringannya kurang baik, mungkin pertanyaannya bisa diketik di kolom chatnya. Bisa? Oh iya, oke. Ya. Sembari menunggu Nunu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, teman-teman jurnalis yang lain, jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silahkan dipertanyakan. Apa masih ada pertanyaan, teman-teman?
Baik, ada pertanyaan dari Kak Rani. Kak Rani dari Media 5 Pagi ID. Nah, pertanyaan Kak Rani ini mungkin tertuju ke Kak Iva ya. Nanti bisa ditambahkan juga sama teman-teman dari Pak Andi dan Ibu Nuni. Jadi pertanyaannya Kak Rani, itu ada tidak data sejauh ini berapa warga yang terdampak akibat reklamasi tersebut, termasuk jumlah perempuan? Dan sejauh ini penghasilan nelayan sekitar reklamasi, penghasilan nelayan yang hidup di sekitar proyek reklamasi, apakah menurun drastis atau bagaimana? Nah, pertama-tama saya persilakan ke Kak Iva untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah Kak Iva, jika ada yang masih kurang dan mau ditambahkan, saya persilakan sebentar ke Pak Andi. Tapi sebelumnya saya persilakan dulu ke Kak Iva. Silakan Kak Iva. Baik, terima kasih Anggi. Terima kasih kawan Rani dari 5pagi.id. Saya mungkin hanya menjawab soal data ya, soal pelanggaran hak atas ekonomi dan juga upaya yang dilakukan oleh perempuan pesisir, itu mungkin bisa nanti dijawab oleh Ibu Nuni. Nanti juga bisa saya tambahkan. Sejauh ini, jadi kan SP Angin Mamiri itu sebenarnya sejak tahun 2015 bersama dengan perempuan pesisir di Kelurahan Tallo, Cambaya, dan juga Buloa. Sebelum pembangunan MMP ini ada, kami memang sudah intens melakukan penguatan pendidikan kritis kepada perempuan-perempuan pesisir. Dari data yang dihimpun oleh kami di Solidaritas Perempuan Angin Mamiri per bulan Juni tahun 2021 itu sebanyak 515 nelayan dari 3 kelurahan, ada Kelurahan Cambaya, Tallo, dan Buloa, itu yang terdampak langsung akibat pembangunan Pelabuhan Makassar Newport. 482 diantaranya ada 482 perempuan pesisir atau perempuan nelayan, dan ada sekitar 37 nelayan laki-laki yang juga terdampak langsung akibat pembangunan MMP. Jadi total yang ada di data kami berdasarkan temuan lapangan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri itu sebanyak 515 masyarakat nelayan tradisional dan perempuan pesisir yang terdampak pembangunan Pelabuhan Makassar Newport. Mungkin itu Anggi dan juga kawan Rani, terima kasih. Saya mungkin minta tambahan dari Ibu Nuni selaku perempuan nelayan tradisional yang mungkin lebih memahami bagaimana dampak langsung reklamasi ini terhadap perekonomiannya, khususnya dalam penghasilannya selama ini. Ibu Nuni bisa menjelaskan menjelaskan bagaimana dampaknya, misalkan berapa penghasilan Ibu Nuni sebelum ada reklamasi dan sesudah ada reklamasi, apakah ada perubahan dalam menghasilkan dalam apakah ada perubahan drastis yang terjadi? Silakan Ibu Nuni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Itu dampaknya sangat terasa sekali. Karena bagaimana? Dulunya itu sebelum ada NMP, kami bisa mendapatkan 200, 150 per hari. Sebelum ada MMP ini Newport. Sekarang selama adanya MMP Newport ini, jangankan 50.000, 10.000 pun itu susah. Karena bagaimana kita mau mencari, apa yang dicari kalau sudah tercemar, sudah tidak bisa lagi dilihat. Nah, itu dampaknya. Kalau dari dulu, itu enak sekali sebelum ada Newport. Karena kami kan bisa menghidupi anak-anak kami, bisa menghidupi keluarga.
Walaupun kita mencari di laut, tapi kami senang. Karena kan lautnya masih bersih, belum tercemar. Sekarang kan sudah tercemar, bagaimana caranya kan perempuan bisa hidup mencari di sana? Karena sudah kotor, sudah bibitnya juga sudah kayak agak punah, sehingga kami sudah malas lagi turun ke laut. Bagaimana kita mau turun ke laut kalau sudah tidak kelihatan lagi kerang-kerangnya, tudenya, tanjapan, sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang kami berpikir untuk hidup sekarang, bagaimana caranya? Karena pandemi, terus laut sudah kotor, sedangkan hak kami belum terpenuhi. Nah, selama ini ada SP, kami berharap bisa dibantu supaya masalah kami bisa bagaimana caranya supaya bisa kami tempat tinggal kami tidak diambil, tidak digusur oleh ini pembangunan nanti. Karena sudah banyak sekali nih isu-isu akan ada penggusuran. Bukan hanya di Tallo, tapi Buloa, Cambaya. Sudah banyak sekali saya dengar akan ada penggusuran. Oke, kayaknya itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih, Andi. Ya, terima kasih Bu Nuni. Mungkin Pak Andi juga bisa menambahkan ya, bagaimana dampak reklamasi ini terhadap penghasilan Pak Andi sebagai nelayan tradisional, bagaimana dampaknya terhadap hasil tangkap Pak Andi yang dari sebelum adanya reklamasi dan sesudah adanya reklamasi. Silakan Pak Andi. Pak Andi juga bisa menambahkan upaya-upaya perjuangan yang selama ini sudah kita lakukan bersama. Tolong diulangi kembali. Kenapa, Bu? Iya, jadi Pak Andi bisa menjelaskan bagaimana dampak reklamasi ini terhadap ekonomi Pak Andi, dampaknya terhadap hasil tangkap Pak Andi. Dari sebelum ada reklamasi, berapa penghasilan yang bisa Pak Andi dapatkan, dan sesudah adanya reklamasi berapa. Nah, setelah itu Pak Andi juga bisa menambahkan upaya perjuangan apa saja yang sudah kita lakukan bersama. Silakan Pak. Pelabuhan PT Pelindo itu bahkan dulu saya itu pernah menghasilkan uang di situ, di lokasinya itu 1 juta 1 malam. Itu di lokasinya itu. Saya di situ lokasinya itu pelabuhan itu kan di situ tempatnya itu kakak putih di situ. Kakak putih itu per kilo sekarang itu 40.000. Sekarang kan sudah jadi darat, sudah jadi pelabuhan. Jadi sudah tidak bisa orang menangkap di situ. Nah, itu dampak utamanya itu. 1 malam itu kita sudah bisa menghasilkan 1 juta. Itu kita pakai jaring ikan. Sekarang kan sudah jadi darat. Jadi kalau masalah dampak, masalah ekonomi penghasilan, itu sudah berkali-kali saya bahas itu sama Ibu Ipa. Sudah berkali-kali saya sampaikan ke mereka. Apalagi sekarang ini, yang jelas kita sekarang ini masalah nelayan sekarang ini, yang sekarang ini di pesisir Tallo, adanya dampak masalah penyakit ini COVID-19. Ini kan PHK di perusahaan-perusahaan sekarang banyak di PHK. Ya, sekarang banyak orang di PHK karena dampaknya COVID. Jadi yang di PHK itu sekarang
Bagaimana caranya dia bisa menghasilkan uang? Dia melaut. Dia melaut. Jadi sekarang itu yang di PHK turun melaut. Jadi nelayan sekarang bukan berkurang, bertambah. Ya, nelayan sekarang bertambah karena di perusahaan-perusahaan sekarang semua orang dipecat. Nah, jadi nelayan bertambah sekarang, sementara lahannya nelayan semakin berkurang, bahkan mau diambil lagi. Nah, kira-kira bagaimana? Mau hidup orang atau gimana ini? Pasti kita mati nanti kalau begini. Karena lahannya sudah mulai tidak ada, nelayannya mulai bertambah. Karena dampaknya ini coping. Bagaimana caranya pemerintah itu? Pemerintah katanya untuk coping ini dananya banyak sekali. Untuk kemiskinan masyarakat. Siapa di mana itu banyak? Ada yang sampai ke nelayan kecil? Tidak ada. Tidak ada yang sampai ke nelayan kecil. Jangan dibilang uang. Sembako pun tidak ada. Tidak ada itu. Nah, jadi yang kita pusing sekarang ini bagaimana maunya itu pemerintah. Nah, itu yang susah sekarang. Bagaimana maunya itu pemerintah. Karena itu bisa bilang tadi, sekarang nelayan bukan berkurang, bertambah. Sedangkan lahannya mau diambil. Sedangkan mereka yang bikin aturan, laut itu dirawat, dijaga habitatnya. Jangan sembarang buang sampah di laut. Sementara dia timbun. Bagaimana ceritanya begitu? Bagaimana aturannya itu pemerintah itu? Dia bikin undang-undang, dia injak-injak sendiri. Jadi susah Ki. Jadi kita ini masyarakat kecil ini pusing Ki berpikir itu pemerintah. Seandainya ada di depanku saya hantam gitu. Betul Kak? Saya tidak takut. Iya. Saya seandainya di depanku. Saya tidak takut ngomong begitu. Sekarang dampaknya sekarang masalah nelayan. Mulai dari perikanan. Perikanan juga sekarang sudah tidak ada. Tidak ada sumbangan-sumbangan sekarang dari perikanan. Ke nelayan. Tidak ada. Di mana itu? Sekarang perikanan sudah 3 tahun tidak ada turun ke nelayan. Di mana itu dananya tiap tahun? Nah, itu kan ada dananya itu. Nah, jadi cuma itu kalau masalah penghasilan yang jelas, kalau saya mewakili nelayan di pesisir Sungai Talok Lama, khususnya Buloa, Cambaya, Talok, saya mewakili, itu sangat buruk. Susah hidup. Bahkan sekarang tempat tinggal kita terancam juga diambil. Nah, itu yang masalah sekarang. Bukan cuma masalah ekonomi, bukan masalah perut. Masalah tempat tidur juga susah sekarang ini, mulai susah. Mulai mau kita disusahkan lagi. Pemerintah sekarang begitu. Jadi bagaimana? Kita mau apa sekarang? Makanya saya bilang tadi, lebih baik mati daripada di negara saya ini. Mau kayak bikin sampah, lebih baik mati. Itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pandi. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Nuni ini dari teman-teman media Cakrawala ID. Jadi Ibu Nuni bisa menjelaskan dari pertanyaannya teman-teman Cakrawala ID itu menanyakan bagaimana perjuangan perempuan nelayan selama ini, yang upaya apa saja yang telah dilakukan perempuan nelayan untuk mengembalikan kedaulatannya atas sumber daya alam, atas laut yang selama ini dikelola. Karena Ibu Nuni kan tadi banyak menjelaskan dampak-dampak yang terjadi, yang dirasakan perempuan pesisir semenjak ada reklamasi, termasuk tidak adanya pengakuan identitas nelayan terhadap perempuan, sehingga berdampak pada akses bantuan dan akses informasi serta keterlibatan perempuan yang minim karena pengakuan itu tidak ada dari pemerintah. Nah, Ibu Nuni bisa menjelaskan apa perjuangan yang telah dilakukan bersama-sama untuk perjuangan kedaulatan atas laut dan atas sebagai perempuan itu sendiri. Silakan Bu Nuni. Perjuangan kami membentuk kelompok perempuan, terus berdiskusi, memanggil perempuan lain
berjuang bersama. Itu perjuangan kami. Dan kami ada didamping oleh SP. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu Nuni juga bisa Ibu Nuni tadi menjelaskan bercerita perjuangan yang dilakukan bukan hanya sekedar turun aksi di flyover, turun aksi di jalan, di depan proyek, tetapi karena identitasnya sebagai perempuan nelayan tidak diakui, sehingga inisiatif perempuan nelayan di pesisir Makassar itu membuat kelompok perempuan itu sendiri. Nah, di dalam kelompok itu mereka mendiskusikan situasi, mendiskusikan strategi perjuangan yang yang kemudian dilakukan ke depannya agar ruang kelola mereka, agar laut mereka itu kembali, agar reklamasi Makassar Newport ini tidak dilanjutkan, tidak menambah pembangunannya lagi. Itu salah satu perjuangan yang dilakukan teman-teman perempuan nelayan di pesisir Makassar. Apa Kak Iva ada tambahan soal upaya dan perjuangan yang sudah kita lakukan bersama? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Anggi. Mungkin saya sedikit saja menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nuni. Selain di level komunitas, teman-teman membentuk kelompok sebagai ruang untuk berdiskusi dan juga saling menguatkan. Konteks advokasinya bahwa kami selalu mengedepankan prinsip perjuangan dengan memegang prinsip anti kekerasan, sehingga upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh SPANI Mamiri bersama dengan teman-teman nelayan tradisional dan perempuan pesisir itu sejak tahun 2018 itu banyak melakukan dialog audiens bersama dengan pemerintah legislatif. Di tahun 2019 sebenarnya Komisi D sudah mengundang kami dalam forum rapat dengar pendapat yang melibatkan stakeholder terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan juga PT Pelindo 4. Dan dari pertemuan itu sebenarnya merekomendasikan dan PT Pelindo 4 meminta data nelayan dan perempuan pesisir terdampak. Namun setelah teman-teman memasukkan data yang sudah dikumpulkan, yang sudah diverifikasi selama kurang lebih 6 bulan, PT Pelindo 4 tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tidak ada konfirmasi, tidak ada informasi. Kami sudah 3 kali menyurat untuk kemudian kita bertemu kembali, berdiskusi kembali, namun tidak ada respon yang diberikan oleh PT Pelindo 4 untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat yang sudah dilakukan. Selain itu, upaya selanjutnya yang sudah kami tempuh bersama dengan teman-teman, kasus ini sebenarnya kami juga sudah laporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, di tahun awal tahun 2021. Dan Komnas HAM sebenarnya sudah melakukan peninjauan langsung. Mereka sudah turun lapangan untuk melihat proses pembangunan pelabuhan Makassar Newport, untuk melihat situasi dan kehidupan nelayan tradisional dan perempuan pesisir pasca pembangunan ini ada. Namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang diberikan, yang dilakukan oleh Komnas HAM setelah mereka melakukan peninjauan lokasi. Berharap juga kami sedang menunggu informasi dari Komnas HAM mengenai hasil dan temuan-temuan lapangan yang sudah didapatkan oleh Komisi Nasional untuk kemudian ditindaklanjuti dan juga untuk bersama-sama mencari solusi
atas konflik yang berkepanjangan yang sudah ada sejak tahun 2017. Jadi itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan bersama dengan nelayan tradisional dan juga perempuan pesisir. Kenapa kami melaporkan ke Komnas HAM? Ya, selama-lemahnya iman, Komnas HAM ini kan bagian dari lembaga negara dan juga salah satu prinsip dalam penegakan hak asasi manusia yaitu independen. Jadi berharap bahwa Komisi Nasional melalui Komnas HAM ini kita bisa mendapatkan titik terang dari apa yang dihadapi saat ini. Selain itu karena proyek MMP ini juga proyek strategi nasional, sehingga kami berpikir bahwa ketika advokasinya atau upaya yang dilakukan hanya pada level daerah itu maka tidak akan mendapatkan titik terang, titik temu karena ini proyek strategi nasional, sehingga advokasi yang kami lakukan itu juga sampai pada level nasional dibantu oleh kawan-kawan yang ada di Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Anggi. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Nuni, terima kasih Pak Andi, terima kasih juga untuk Kak Iva atas jawabannya. Jadi dari serangkaian dari semua penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman nelayan tradisional dan perempuan pesisir, itu jelas bahwa dampak buruk yang mereka alami tentu terjadi setelah adanya reklamasi Makassar Newport. Nah, Kak Iva tadi sudah banyak bercerita tentang upaya yang telah dilakukan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri bersama masyarakat terdampak. Nah, memang kalau dari serangkaian upaya yang telah disampaikan, kita melihat bahwa PT Pelindo 4 selaku pelaksana proyek strategis nasional reklamasi pembangunan Makassar Newport ini abai terhadap situasi masyarakat, abai terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, abai terhadap kemiskinan yang dialami perempuan pesisir, abai terhadap situasi ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat. Karena memang dari semua tahap pembangunan dari awal perencanaan pun masyarakat termasuk perempuan itu tidak dilibatkan dalam rapat-rapat tersebut, sehingga dampak yang dialami masyarakat itu tentu berdampak buruk karena di dalam rapat itu tidak memasukkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kita sudah masuk di sesi terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang bersedia bergabung pada konferensi pers hari ini. Kami berharap teman-teman media punya peran dalam mengangkat suara-suara pengalaman ketertindasan yang dialami oleh teman-teman nelayan tradisional dan perempuan pesisir Makassar. Saya berharap perjuangan ini tetap berlanjut untuk meraih kedaulatan rakyat. Salam solidaritas. Saya izin tutup konferensi pers hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kawan Rani, kawan-kawan jurnalis yang lain, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali.